menjaga kiai. Mestinya kamu di rumah saya tuh tiap jaga saya. Saya terima perintah Ini Kiai. Banser ini, ya. Ya, siap. Nah, tapi akhirnya Banser kiainya tidak jaga, gereja yang Allah jaga. Nah, kita templeng pakai. Akhirnya kiainya nggak dijaga, gereja dijaga. Bagaimana? Siap. Bener kan saya ngomong? Betul ya. Lah iya, suruh jaga kiai, jaga. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. mudah. Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Moga-moga ya penonton Sana Jolali selalu dalam lindungan Allah ya. Baik dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan godaan-godaan dan fitnah. Al-hayatul faniyah, dalam kehidupan yang sementara. Kita semua selamat ya menempuh perjalanan ke dalam kehidupan yang kekal abadi, yang tidak mati-mati. Al-hayatul baqiyah. Allah melindungi kita dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat ya. Karena Allah di dalam Al-Quran dikatakan Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan di akhirat. Sekarang saya membahas tentang Al-Zaitun ya, yang kemarin lagi viral ya. Panji Gumilang dikaitkan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya, Persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang soal azan dulu ya. Jadi Panji Gumilang ini pimpinan pesantren yang terbesar di Asia Tenggara itu Al-Zaitun di Indramayu kalau nggak salah itu, Cirebon apa Indramayu. Itu diwawancarai ya, oleh stasiun TV itu. Dia kan bikin ini jamaah sholat Idul Fitrinya itu berjarak. Padahal dalam yang kita tahu dalam Islam itu rapatkan shaf dan luruskan ya. Itu kan terkenal itu. Jadi untuk kesempurnaan sholat, shaf itu rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah perempuan di depan alasannya untuk memuliakan perempuan, kata Panji Gumilang ya. Panji Gumilang ini adalah ketua alumni ini ya, alumni UIN, ketua alumni UIN Syarif Hidayatullah, ketuanya dulu, dan diganti oleh Hadi Mulyo.
Bapak Adi Mulyo, dan beberapa waktu yang pengganti Panji Gumilang, ketua alumni UIN itu, sekarang diganti Pak Adi Mulyo, itu datang ke rumah ngobrol sampai malam di depan rumah Pak Adi Mulyo MSc. Ya, saya kenal kakak senior di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Ciputat ya. Itu dia pengganti Panji Gumilang, tapi pikirannya lurus sih kalau Adi Mulyo. Tapi kalau Panji Gumilang ini memang unik ya. Dia bilang dia punya mazhab sendiri, namanya mazhab Soekarno katanya. Makanya sholat jamaahnya pakai jas, ngikuti Soekarno, pakai topi peci Soekarno, terus berjarak, ya, nggak rapet. Kemudian soft perempuan itu di depan. Padahal menurut Rasulullah sebaik-baik soft urutannya paling depan itu laki-laki dewasa, terus kemudian paling akhir laki-laki anak-anak, kemudian yang paling belakang paling soft paling utama itu perempuan, ya. Terus ke depan itu perempuan anak-anak. Jadi nanti yang di tengah-tengah ketemu antara perempuan anak-anak dan laki-laki yang anak-anak itu, nah laki-laki. Tapi dalam sholat Idul Fitrinya pesantren Al Zaitun, perempuan di depan, bisa di depan sejajar dengan laki-laki. Alasannya yang saya dengar untuk memuliakannya perempuan. Mazhabnya Soekarno, itu namanya mazhab ngaco ya, bukan mazhab Soekarno. Mazhab itu kan cuma 4, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, kan itu. Muhammadiyah tidak pakai mazhab tertentu, ya kan? Tetapi masih dalam memakai salah satu mazhab itu, pikiran nggak lepas dari 4 mazhab itu. Tapi kalau Nahdlatul Ulama memakai satu mazhab, yaitu Syafi'i gitu. Lah kalau di luar mazhab yang 4 itu, berarti ya sesat. Nggak ada mazhab Soekarno. Mazhab fikih maksudnya ya, itu di mazhab itu yang dikenal cuma 4 dalam Islam. Ya ada mazhab Syi'i, ya itu sesat mazhab Syiah itu maksudnya. Yang 4 itu yang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini memang di Indonesia ini aneh-aneh ya. Dan pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa. Syiah nggak dibubarin. Ahmadiyah yang punya Nabi Ghulam Ahmad, ya, Nabi ke-26 nggak dibubarin organisasinya. Tapi Front Pembela Islam dibubarin. Yang Ahlussunnah wal Jamaah. HTI dibubarin yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Salah satu pengikut dari 4 mazhab ya. Aneh itu pemerintah kita ini. Ya terserah Anda yang menilai ya, itulah keadaan kita. Aliran sesat itu dibiarkan hidup ya, seperti Syiah, juga Ahmadiyah ya. Alasannya saya nggak tahu lah, soal hak asasi manusia terserah lah, tapi yang nggak sesat seperti Front Pembela Islam yang mengkaji Quran dan mengkaji Sunnah itu dibubarin ya. Ya kan? Bagaimana menurut Anda? Kalau Muhammadiyah sama NU mah nggak ada masalah. Kalau azannya Az-Zaitun kan gini, tangannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semacam-macam. Harusnya kan begini biasanya, yang kita tahu. Hayya 'alas shalah, itu waktu hayya 'alas shalah kita memalingkan wajah ke kanan, ke arah yang kanan. Terus hayya 'alal falah, kan gitu ya. Kalau ini Al-Zaitun hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggak tahulah itu gimana sih Indonesia kita ini. Terus kalau Muhammadiyah sama NU nggak masalah. Kalau NU kan gini, azan subuh ya, azan subuh. Hayya 'alas shalah,
hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau Muhammadiyah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Misalnya. Kalau NU hayya 'alas shalah, yang subuh ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, enggak pakai ini ya. Terus ditambah sama NU, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu NU. Ditambah waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada naum, daripada tidur. Kalau Muhammadiyah di masjid-masjid Muhammadiyah nggak nambah as-salatu khairum minan naum, nggak ada. Nggak masalah. Gitu. Karena NU dengan Muhammadiyah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama aswaja. Cuma NU mengikatkan diri terikat pada mazhab salah satu mazhab namanya Asy-Syafi'iyah, ya kan? Sementara Muhammadiyah tidak terikat pada salah satu mazhab. Dia punya majelis tarjih dan tidak berpihak pada satu mazhab Syafi'i gitu, tidak. Tapi menggunakan dalil-dalil dari 4 mazhab itu, kan gitu ya. Betul nggak omongan saya? Ya udah gitu dulu ya, saya mau ngaji dulu. Mudah-mudahan ya sekedar inilah pengetahuan dasar. Yang penting pada akur ya. Jadi apa? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama, yang pengikut Nabi Muhammad itu, ma'ahu bersama Nabi Muhammad itu, asyidda'u 'alal kufar, keras tegas terhadap orang-orang yang mau menganut nilai-nilai kekafiran, ruhama'u bainahum, ya. Ruhama itu maksudnya saling berkasih sayang terhadap sesama umat Islam, semua orang-orang beriman. Jangan kasih sayang terhadap orang-orang kafir, ya kan? Menjaga gereja mereka, tapi bersikap kasar, tegas, keras terhadap HTI, orang Islam sendiri. Kan terbalik itu. Sama-sama Ahlus Sunnah dibubarin karena pertimbangan proyek ya, mungkin ya. Ada uangnya mungkin ya. Atau ada kebanggaan, punya kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa saya berkuasa dan bisa membubarkan HTI dan bisa membubarkan Front Pembela Islam, ya kan? Padahal mereka gerakan dakwah, ya. Dakwah terhadap pusat kekuasaan. Itu yang membuat mereka itu terhenyak ya, penguasa itu, sehingga memukul balik dengan tangan kekuasaan dengan cara yang zalim, membubarkan siapa? Front Pembela Islam dan Hizbut Tahrir Indonesia, ya. Satu gerakan ormas Islam yang berbasis Al-Quran dan Sunnah, ya. Masih di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya itulah politik ya. Moga-moga kita dapat pemimpin yang lebih baik, yang lebih adil, lebih jujur nanti. Yang sekarang ini biarkan dia hilang, disedot oleh pusaran sejarah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabr jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.